Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur boleh menikmati hari yang baru, sukacita yang baru di pagi hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan membangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang segar. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang telah Tuhan jadikan bagi kami. Pagi hari ini kami bersuka cita oleh karena kami merasakan kebaikan dan kemurahan-Mu yang memelihara hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 14 demikian. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tema perenungan kita adalah share your love atau bagikan kasihmu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita disuruh untuk memilih satu kata dalam bahasa yang kita pakai untuk menunjukkan ajaran kekristenan, tentu kata itu tak lain adalah kasih. Karena kasihlah inti dari ajaran seluruh kekristenan yang kita temukan dalam Alkitab. Alkitab menceritakan tindakan kasih Allah atas umatnya. Dari sejak dunia ini diciptakan hingga dunia ini berakhir, manusia akan hidup dalam kasih Allah dalam kehidupan yang kekal. Ada dua kewajiban orang percaya kepada Yesus, yaitu kewajiban kepada Tuhan dan kewajiban kepada sesama. Allah mengasihi kita dengan kasih yang berkorban, yaitu memberi putranya Yesus Kristus untuk kita, maka kita juga tidak boleh menodai hidup ini dengan dosa. Kristus telah menyelamatkan kita agar kita merdeka, bukan untuk hidup bebas semaunya tanpa batas, tetapi bebas untuk dipakai Allah. Hidup yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka tingkah laku kita harus sesuai dengan kehidupan yang Tuhan mau, membiarkan Roh Kudus mengendalikan hidup kita sehari-hari dan mengubah berbagai hubungan kita dengan sesama. Bila kita hidup untuk menyenangkan Tuhan, kita akan menuai hidup dan karakter yang dihasilkan Roh Kudus dalam diri kita. Dalam ayat ini Paulus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang dimaksud dengan sesama manusia bukan sesama suku, bukanlah sesama marga, bukan saudara kandung, bukan hanya satu gereja saja, tetapi semua orang kita kasihi seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kristus datang ke dunia dan mati tersalib untuk memerdekakan dan membebaskan kita karena kasih. Kasih itulah yang menjadi dasar untuk mengasihi dan melayani sesama, seperti Tuhan Yesus mengasihi dan melayani kita. Tuhan memerintahkan agar kita berbagi kasih dengan semua orang tanpa terkecuali, meskipun sebagian besar dari mereka tidak layak menerimanya bila dinilai berdasarkan perbuatan-perbuatan mereka. Di dalam kita berbagi kasih dengan sesama, maka kita harus melihat bahwa ia diciptakan menurut gambar Tuhan yang layak kita hormati, kita kasihi dengan segenap hati kita. Karena manusia diciptakan Tuhan menurut gambarnya dan dikasihinya, maka tidak ada alasan untuk kita menolak, menolong, memperhatikan dan berbagi kasih dengan mereka. Sekalipun orang itu tidak layak untuk mendapatkan kebaikan, bahkan sebaliknya, dia sudah melukai dan menghina kita. Hal ini pun tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk tidak membagikan atau melimpahinya dengan kasih sayang dan perbuatan-perbuatan yang baik. Supaya kita mampu untuk berbagi kasih dengan orang lain, maka kita harus senantiasa melihat dari sudut pandang bahwa ia adalah orang yang menyandang gambar Allah. Jangan melihat dan mengingat kesalahan
dan kejahatan yang dia buat. Dan ingat, Yesus mengajarkan dengan jelas dan tegas di dalam Matius 5 ayat 17-48 untuk mengampuni semua orang atas pelanggaran-pelanggaran mereka dan tidak mendendam, mengasihi orang yang membenci kita, membalas kejahatan dengan kebaikan, memberkati walau kita dikutuki. Dan kita juga harus ingat, hidup yang mementingkan diri sendiri pada akhirnya bukanlah hidup yang terpuji, melainkan akan merusak diri sendiri. Bila hidup untuk menyenangkan diri sendiri semata-mata, hal itu akan nampak dari tingkah laku kita. Bagaimana kita dapat melakukan dua kewajiban ini? Kewajiban terhadap Tuhan dan kewajiban terhadap sesama. Di dalam ayat 16 dan 24 dikatakan, hidup oleh roh dan menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hidup oleh roh artinya membiarkan perilaku kita dikuasai oleh dorongan batiniah yang dikuasai oleh Roh Kudus dan tidak mau menyerahkan batin kita untuk dikuasai oleh kejahatan atau bisikan si jahat. Membagikan kasih menjadi tugas kita orang Kristen, dan standar membagikan kasih itu adalah seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan dalam Yohanes 13 ayat 34-35 yang merupakan penegasan kembali tentang dasar membagikan kasih, dikatakan, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih Yesus tidak pernah melukai. Kita pun harus demikian. Kasih Yesus rela berkorban. Kita juga harus melakukan hal yang serupa. Kasih Yesus suka memberi. Demikian juga kita. Kasih Yesus tidak mendendam. Kita pun demikian. Kasih Yesus itu memberi. Kita juga harus melakukan hal yang sama. Kasih Yesus memberi semangat dan motivasi. Kita pun demikian. Yesus menjadi teladan kita di dalam membagikan kasih kepada sesama. Mari kita saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini yang mengajarkan kami bahwa Engkau Allah terlebih dahulu membagikan kasih-Mu, memberikan kasih yang rela berkorban itu untuk kami manusia. Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga Engkau mengasihi kami, menjadikan kami biji mata-Mu. Dan untuk itu Tuhan, ajar kami untuk mengasihi seperti Tuhan mengasihi kami. Sehingga hidup kami hari lepas hari senantiasa hidup di dalam kasih. Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Amin.